Jakarta Pusat memegang mandat untuk menyelenggarakan administrasi pertanahan dan tata ruang di Kota Administrasi Jakarta Pusat. Kami bertekad selalu memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Era digital telah di hadapan, tak terkecuali dalam layanan pertanahan. Beragam inovasi kami berikan untuk memudahkan masyarakat mengakses layanan. Komitmen kami memberikan layanan terbaik, menghadirkan sertifikat tanah sebagai tanda bukti hak. Dalam hal pelayanan di BPN Jakarta Pusat ini, saya mengurus Roya yang saya pikir tadinya saya pikir ribet gitu. Karena saya baru pertama kali, nggak taunya setelah saya urus, Roya ini prosesnya cepat. Alhamdulillah seluruh pegawai di sini pelayanannya baik. Saya nggak buat-buat ini. Harapan kedepannya ya dipertahankan dan kalau perlu ditingkatkan lagi. Sekarang saya dan kakak saya sudah mempunyai sertifikat dengan nama masing-masing. Ini berkat program pemerintah PTSL tahun 2017 saya mengikutinya dan alhamdulillah dengan program ini cita-cita saya terwujud dengan saya membuka usaha kos-kosan. Terima kasih saya ucapkan pada Kementerian ATR BPN yang sudah membantu proses dari awal saya membuat sertifikat ini, terutama PTSL Kemayoran, Jakarta Pusat. Kita melakukan beberapa inovasi dalam rangka mempermudah layanan ke masyarakat. Yang pertama, inovasi yang kita lakukan adalah kita menamakan Siminta, sistem pemindahan peta. Semua bidang tanah yang diukur itu kita berikan barcode. Barcode kita scan, kemudian akan memunculkan informasi. Informasi apa? Informasi yang sudah ada sekarang, informasi letak bidang tanah. Tanpa masyarakat harus ke lokasi, kita tahu posisi bidang tanah ada di mana. Kemudian kita padukan ada citra, sehingga existingnya pun akan ketahui secara pasti. Dalam rangka untuk menangani pengaduan, kita sudah membuat aplikasi yang kita namakan Sipengki, sistem pengaduan online. Jadi di loket itu ada barcode yang bisa di-scan, kemudian akan memunculkan apa yang jadi keluhan masyarakat, silakan tulis di situ. Apakah terkait dengan layanan, apa terkait dengan sumber daya manusia, apapun informasi yang situ, dan itu real time langsung terinformasikan kita melalui WhatsApp dan langsung kita tanggapi. Jakarta Pusat mempunyai visi dan misi khususnya ingin menjadikan kantor pertanahan adalah kantor yang modern, profesional, bebas korupsi dan birokrasi bersih pelayan. Berikut penjelasan mengenai video best practice oleh Kantor Pertanahan Kota Jakarta Pusat. Dari segi atau orang, penerapan pada manajemen ASN-nya yaitu sumber daya manusia yang dimiliki Kantor Pertanahan Kota Jakarta Pusat telah melaksanakan fungsi ASN yaitu sebagai pelayan publik dengan memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Terbukti dengan para pegawai Kantor Pertanahan Kota Jakarta Pusat lebih mengutamakan kepentingan publik dan masyarakat luas dalam urusan pertanahan. Masyarakat yang dilayani urusan pertanahannya memberikan respon yang sangat memuaskan sehingga hal tersebut menjadi tolok ukur bahwa Kantor Pertanahan Kota Jakarta Pusat telah melaksanakan fungsi pelayanan publik dengan sebaik-baiknya. Sesuai dengan kode etik dan kode perilaku ASN, Kantor Pertanahan Kota Jakarta Pusat juga telah melayani masyarakat dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Dalam penerapan ASN-nya yaitu, para pegawai Kantor Pertanahan Kota Jakarta Pusat sudah beradaptasi dengan adanya era pelayanan digital dalam memaksimalkan pelayanan publik. Lalu, dari segi metode, dengan tuntutan revolusi industri 4.0, Kantor Pertanahan Kota Jakarta Pusat
melakukan beberapa inovasi dalam rangka mempermudah layanan masyarakat seperti membuat sistem aplikasi bernama Siminta, sistem pemindahan peta dengan metode pemindaian barcode atau kode QR pada sertifikat yang memberikan informasi mengenai letak bidang tanah yang mempermudah pemilik tanah mengetahui letak bidang tanahnya tanpa harus ke lokasi. Dan juga dibuatnya aplikasi SiPengki, sistem pengaduan online yang mempermudah dalam pengaduan masyarakat. Selanjutnya, dalam video tersebut dibahas mengenai inovasi kantor pertanahan yang memanfaatkan sistem barcode sebagai sistem pengaduan masyarakat mereka. Sistem ini menurut kami sangat efektif dan inovatif, mengingat masyarakat bisa melakukan pengaduan secara anonim, kapanpun dan dimanapun. Ditambah lagi dengan mayoritas lingkungan masyarakat saat ini yang sudah memiliki smartphone, penggunaan sistem pengaduan online sangat dibutuhkan. Hanya saja, menurut kami dibutuhkan sosialisasi yang lebih meluas agar masyarakat mengetahui sistem pelaporan berikut, link beserta barcode, sehingga sarana yang ada bisa benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat. Desa Kejari Kota Cimahi melakukan operasi tangkap tangan atau OTT di lingkungan agraria dan tata ruang Badan Pertanahan Nasional Kota Cimahi. Seorang pejabat di instansi tersebut ditangkap serta diamankan barang bukti uang tunai sebesar Rp35 juta. Seorang pejabat di lingkungan agraria dan tata ruang Badan Pertanahan Nasional Kota Cimahi yang berinisial IW ditangkap serta diamankan oleh Kejari Kota Cimahi setelah tertangkap tangan melakukan pungutan liar. IW yang menjabat sebagai Kepala Seksi Penetapan dan Pendaftaran Hak pada ATR BPN Kota Cimahi diduga melakukan praktik pungutan liar untuk penerbitan Sertifikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL. Kepala Seksi Intelijen Kejari Cimahi, David Setiawan, mengatakan pejabat berinisial IW tersebut di-OTT oleh penyidik Kejari Cimahi pada Jumat 1 Juli 2022 di kantor ATR BPN Kota Cimahi. Dari tangan IW disita uang tunai senilai Rp35.400.000. David menjelaskan alur pengumpulan uang itu diawali dari pemohon kemudian diserahkan langsung ke Ketua RT RW. Dari situ uang kemudian diserahkan ke seorang pegawai berstatus tenaga harian lepas ATR BPN yang diperintahkan oleh IW. Dari hasil pemeriksaan intensif terhadap pelaku IW dan saksi, diketahui pelaku telah menerima uang dengan total Rp128.500.000 dari praktik pungutan liar terhadap semua warga di seluruh kelurahan di Kota Cimahi. Urusan sertifikat ya Bang ya? Iya, urusan gratis. PTSL itu sertifikat gratis. Dulu namanya Prona, terus sempat ganti PTKL ya. Nah, sekarang PTSL. Yang diamankan uang berapa? Pada saat kami melakukan ada peristiwa tertangkap tangan, ada uang kurang lebih sebesar Rp35.400.000. Artinya seharusnya pengurusan sertifikat itu gratis Bang ya? Tidak ada pungutan ya? Bisa ada pungutan kalau misalnya apalagi namanya itu untuk materai, untuk biaya patok apa sebagainya sesuai dengan Kejari Kota Cimahi masih melakukan pengembangan terkait kasus tersebut untuk menemukan adanya pihak lain yang terlibat. Sementara IW saat ini sudah berstatus tersangka dan ditahan di Mapores Cimahi. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV. Dari video yang telah ditayangkan, kita dapat melihat apa sumber penyebab dari kategori MEM, diantaranya yaitu pegawai BPN tersebut tidak membentengi dirinya sendiri untuk menghindari pungli dengan cara berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan, belum mampu menerapkan nilai-nilai Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, yakni melayani, profesional, dan terpercaya. Dari segi melayani, tidak memberikan pelayanan sesuai prosedur dan kejelasan biaya. Dari segi profesional, tidak mengutamakan keahliannya berlandaskan kode etik dan peraturan perundang-undangan. Padahal, asas profesional dalam manajemen ASN adalah kunci keberhasilan sebagai tolak ukur sebuah kualitas. Dari segi terpercaya, pungli berpotensi untuk mengikis kepercayaan masyarakat sehingga membuat rendahnya mutu kualitas pelayanan. Pelanggaran kode etik dan perilaku ASN tersebut meliputi penyalahgunaan wewenang jabatan,
tidak bekerja secara jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas, juga merusak nama baik kementerian. Tentunya hal ini diharapkan tidak terulang kembali dengan cara manajemen ASN dengan baik agar mencapai salah satu tujuannya, yaitu menciptakan ASN yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya, dari kategori mesin, kita dapat melihat sumber penyebabnya adalah sistem pengawasan yang belum maksimal, sehingga memberikan celah kepada pegawai ASN tersebut untuk melanggar kode etik ASN. Sistem pengawasan yang belum maksimal tentunya mencerminkan bahwa tujuan manajemen ASN belum terwujud, karena belum memanfaatkan segala potensi untuk mencegah terjadinya pelanggaran kode etik ASN. Pencegahan pelanggaran kode etik ASN bisa dengan pemanfaatan sistem pelayanan berbasis teknologi informasi untuk mengurangi intensitas antara petugas pelayanan dengan masyarakat. Masyarakat pun bisa berperan serta untuk memberantas pungli dengan cara memberi informasi, pengaduan, dan pelaporan baik secara tertulis, lisan, maupun elektronik dengan pemanfaatan aplikasi SP4N Lapor, sistem pengelolaan, pengaduan, pelayanan publik nasional, layanan aspirasi, dan pengaduan online rakyat. Dari segi metode yang digunakan oleh oknum ASN ATR BPN Kota Cimahi dengan melakukan pungli terhadap masyarakat terkait dengan PTSL tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah mencederai konsep dari manajemen ASN dan Smart ASN. Lemahnya pengawasan merupakan salah satu faktor dalam kegiatan pungli ini. Program PTSL yang seharusnya gratis menjadi berbayar guna memperkaya dirinya sendiri, sehingga prinsip pelayanan mudah dan murah itu tidak terlaksana secara benar. Tindakan ini merupakan contoh dari bad value yang terjadi di lingkungan Kementerian ATR BPN yang tentunya diharapkan tidak terjadi lagi ke depannya, dengan terbentuknya Smart ASN yang dapat membantu tujuan-tujuan dari organisasi. Dari segi Mother Nature, lingkungan memberikan kontribusi dalam kegiatan pungli di kantor pertanahan Cimahi. Keterlibatan berbagai pihak dalam kasus ini memperlihatkan kepada kita bahwa kegiatan pungli masih marak dan dianggap lazim di lingkungan pemerintahan. Adanya pengaruh dari rekan kerja dan adanya kesempatan serta terdesaknya masyarakat membuat pungli dapat terjadi. Seharusnya sebagai ASN berakhlak dan Smart ASN, kita senantiasa menerapkan core values ASN dengan bersikap memberikan pelayanan yang prima serta tetap memegang teguh prinsip akuntabilitas dengan tidak melakukan pungli bagaimanapun kondisi dan lingkungan yang dihadapi. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari kedua video tersebut adalah dalam lingkungan Kementerian ATR BPN telah melaksanakan dan mendorong seluruh ASN untuk memberikan pelayanan terbaik agar masyarakat lebih mudah dalam menerima pelayanan dan membuat tren positif di pandangan masyarakat. Dalam transformasi digital, Kementerian ATR BPN juga terus berinovasi untuk mengiringi kemajuan teknologi yang terus-menerus berkembang, dan hal ini juga bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam pelayanan. Namun, dalam usaha manajemen ASN agar menjadikan ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktik KKN, masih banyak individu yang tidak melaksanakan kewajiban, fungsi, dan tugasnya sebagai ASN, sehingga masih ada yang melanggar kode etik dan perilaku ASN seperti menyalahgunakan informasi internegara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapatkan atau mencari keuntungan bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Sehingga, salah satu tujuan manajemen ASN bersih dari praktik KKN belum terpenuhi, sedangkan hak dari seorang ASN sudah diatur dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Jadi, harapan kedepannya agar menjadi perhatian kita semua agar dapat memiliki kesadaran tentang manajemen ASN yang memiliki tujuan untuk menghasilkan ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktik KKN. Dan dalam perkembangan era digital, dengan kita menjadi Smart ASN, mari kita dukung instansi kita agar berhasil dalam proses transformasi digital.